Saudara-saudara, GMBI yang secara genetika adalah anak turun dari Sunan Gunung Jati yang melewati perjalanannya sampai kepada Ratu Pucuk Umun, melahirkan beberapa adipati dan melahirkan genetika yang sangat luar biasa yang sejak awal dari pemikiran memikirkan rakyat dan bangsanya, Sunan Gunung Jati menolak untuk menjadi raja dan kemudian menyebarkan sikap patriotisme cinta tanah air itu di bumi Nusantara. Dari sini kemudian dicontoh oleh para pendiri NU, maka konsep akhir berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia sejak tahun 1936 sebagai kelanjutan dari 1906 pendirian atau 1908 berdirinya Budi Utomo dan didewasakan oleh Kiai Santri yang menyelenggarakan Sumpah Pemuda dan memberikan share 1.500 gulden. Sementara biaya untuk Sumpah Pemuda itu 2.500. Yang 1.500 adalah dari Pangeran Santri atau Kiai Santri, dan itu ternyata keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui jalur Subang Larang atau Pucuk Umun, dan kemudian melahirkan salah satu di antara adalah adik atau anak angkat saya, Kang Pauyan. Genetika di bawah alam sadar melahirkan semangat amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat ini disarikan dari keinginan luhur dari bangsa Indonesia untuk merdeka, dan itu ditangkap oleh Bung Karno, kemudian menjadi konsep yang namanya Ampera. Apa itu? Membangkitkan jiwa-jiwa marhen, rakyat-rakyat marhen, rakyat-rakyat bawah, agar bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ketemu dengan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang namanya Nahdlatul Ulama, orang kecil sama orang kecil. Maka di pesantren Abdurrahman Wahid 2 tahun yang lalu sudah saya kawinkan antara marhen dan Nahdi. Ini ternyata adalah sambungan dari jiwa-jiwa pecinta tanah air yang dipelopori oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian ditambah dengan pesan Rasul untuk menyemaikan Islam di bumi Nusantara ini, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Kenapa ketika penyebaran agama yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati tidak pakai gesekan, tidak pakai pengkafir-kafiran, tetapi justru merangkul Sunda Wiwitan, merangkul Hindu, merangkul segalanya, bahkan Cina pun dengan diplomasinya yang luar biasa, sehingga Sunan Gunung Jati diangkat menjadi menantunya kaisar negara terbesar di dunia yang pada waktu itu namanya Kaisar Yumlo, dikawinkan dengan Syarifah Muta'in atau Ma Ongkini. Genetika ini setelah dimatikan dan dihancurkan oleh Hoak Belanda sehingga seolah-olah terjadi perang bubat, perang antara Sunda dan Jawa, ternyata masih tersisa bekasnya dan muncul di hati kalian, di hati GMBI, muncul di hati Ang Pauyan, akhirnya melahirkan gerakan masyarakat bawah Indonesia. Inilah jiwa patriot yang sesungguhnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan saya berharap GMBI, dan kalau saya lihat tadi Dewan Pakarnya sudah menuju kepada langkah-langkah profesionalismenya, sudah ada Dewan Pakar ini, Dewan Pakar ini, Dewan Pakar ini. Mudah-mudahan semuanya itu dirangkai karena keinginan yang luhur, hati yang suci, kepingin mengangkat harkat martabat masyarakat bawah untuk bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain. Dan saya yakin di bumi Sunan Gunung Jati ini dengan pelopor yang bernama GMBI akan menjadikan langkah ke depan yang jauh lebih baik dan memberikan contoh kepada para pejabat, para petinggi, para TNI, para Polri, para rakyat, bagaimana berjuang yang sesungguhnya, yang dengan setia jabat erat, semangat jabat erat. Ini tidak dimiliki oleh ormas-ormas yang lain, dan itu hanya dimunculkan oleh GMBI. Kenapa? Karena ketika kita menjabat erat, maka ini adalah pintu gerbang dari elektromagnetis dari roh manusia. Ketika dia menempel, maka kekuatan satu baterai yang namanya manusia langsung bergabung dengan baterai yang lain. Inilah yang disebut join
of energy. Ini yang disebut penambahan energi. Maka Nabi mengatakan bersalamanlah dengan erat, maka engkau akan mendapatkan rahmat dan dihilangkan dosa. Maknanya apa? Dosa itu dihilangkan penyakit. Karena ditambah energinya, maka akan ada hope, harapan. Kalau sudah ada harapan, ada roja, di situ ada iman kuat. Kalau ada iman kuat, pasti akan imun. Kalau ada imun, pasti akan aman. Jadi tidak usah takut, terlalu takut. Bahwa kita, orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Tetapi harus diingat, karena protokolnya harus pakai masker, ya pakai masker. Nah, kebetulan saya ngomong kan nggak bisa pakai masker, nggak kelihatan. Karena kalau orang berbicara tidak pakai masker, gerakan chemistry-nya tidak nampak. Tapi kalau saya ngomong tidak pakai masker, orang menangkap gerakan semangat dan chemistry-nya nampak. Inilah yang membangkitkan terjadinya suksesi perjalanan misi dari seorang komunikator kepada komunikator. Maka selamat berjuang GNBI, dan saya menaruh harapan barangkali hall mendatang jauh lebih besar dan diundang seluruh lapisan masyarakat. Jangan hanya masyarakat GNBI, biarkan orang Kristen mendengar perjuangan Sunan Gunung Jati, biarkan orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang yang tidak beragama, yang barangkali jauh sudah wiwitan atau kejauhan atau siapa, biar datang. Karena Islam itu sendiri adalah rahmat bagi semua sekalian alam. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada tanaman, kepada pohon-pohon, kepada tanah, kepada air. Maka Indonesia diletakkan dengan semangat membela tanah air. Kan luar biasa itu. Nggak ada di bangsa lain membela tanah air. Itu adalah pemikiran para wali. Nah, kita harus bangga bahwa kita berasal dari tanah dan kita berasal dari air. Maka membela tanah air berarti membela Ibu Pertiwi. Dan membela Ibu Pertiwi adalah membela haknya Allah untuk dipuji. Karena kita berasal dari tanah dan air. Dan diberikan nurnya Allah sebagai irfa' darajah manusia yang innal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan selamat berjuang GNBI ku berikan contoh dan keteladanan kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana memikirkan masyarakat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah GNBI. Amin.